dari dataran tinggi Tanah Bersema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita hari ini bersama saya Mbak Cepi di Pagar Lampos Channel. Wali Kota Pagaralam, Kak Pian menerima audiensi Aliansi Peduli Dempo dalam rangka operasi bersih Gunung Dempo dan bersih lokasi wisata. Berikut liputannya. Wali Kota Pagaralam Alpian Baskoni SH menerima audiensi Aliansi Peduli Dempo dalam rangka kegiatan operasi bersih Gunung Dempo dan operasi bersih lokasi wisata di Kota Pagaralam. Bertempat di ruang rapat bersebut 3 Sekdako Kota Pagaralam kemarin. Turut hadir Sekda Kota Pagaralam Samsul Bahri, Asisten 1 Agus Ahmad, Kepala OPD terkait, Kepala KPH 10 Dempo Heri Mulyono, dan Komunitas Brigade. Kak Pian menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan serta turut peduli dengan kebersihan lingkungan di Kota Pagaralam. Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Dempo Emrio Ardiansa mengatakan kegiatan operasi bersih Gunung Dempo sehubungan dengan Hari Bersih Indonesia dan Hari Peduli Sampah Nasional bertujuan membersihkan jalur pendaki Gunung Dempo dari sampah sekaligus penataan jalur pendakian. Dijelaskan Rio, setelah dilakukan survei lapangan, ditemukan sebanyak 11 titik lokasi terdapat banyak tumpukan sampah berserakan di sepanjang jalur Dempo, mulai dari shelter 1 hingga Top Dempo dan pelataran. Sedangkan mulai dari pintu masuk rimba di Kampung 4 hingga shelter 1 sudah clear bebas sampah. Edo, Pagaralam Post Channel. Selanjutnya, Dinkes Kota Pagaralam mengakui tidak ada kejadian ikut pasca imunisasi terhadap orang yang sudah mendapatkan vaksin tahap 1. Berikut liputannya. Begitu bergulirnya pelaksanaan vaksinasi sebelumnya di launching Wali Kota Pagaralam Alfian Baskoni SH, Sedin, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pagaralam mengakui tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI terhadap orang yang sudah mendapatkan vaksin tahap 1. Kepala Dinkes Kota Pagaralam Desi Elviani melalui kasih surveillance dan imunisasi Dinkes Kota Pagaralam Popi Mardiana menyebutkan dari target 1.139 vaksinasi ini, 1.135 sudah teregistrasi, menyatakan bersedia. Sementara untuk cakupan vaksinasi tahap 1 ini 725 orang dan sudah divaksin sebanyak 457 orang nakes dan mengalami penundaan 268 orang. Popi mengatakan jumlah ini setiap menitnya terus berubah karena pemantauan laporan berdasarkan aplikasi dashboard ke fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing Paskes. Diterangkan Popi, mereka yang mengalami penundaan adalah mereka yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta, termasuk hamil dan menyusui, menjadi penyebab nakes tidak bisa dilakukan vaksinasi. Sementara Wali Kota Pagaralam Alpian Baskoni SH menilai kehadiran vaksin Sinovac akan mampu menyelamatkan dunia dari penyebaran coronavirus desensi yang sudah hampir setahun lebih menyerang warga di penjuru dunia. Dengan alasan itulah, Kak Pian mengharapkan agar tidak ada penolakan-penolakan terhadap pelaksanaan vaksinasi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran wabah virus yang berasal dari Wuhan tersebut. Makanya saya tidak ingin mendengar adanya berita atau kabar ada tenaga kesehatan nakes di Kota Pagaralam yang menolak untuk divaksin. Edo, Pagaralam Post Channel. Berita selanjutnya, pada 5 Februari 2021 lalu, Harian Umum Pagaralam Post genap berusia 12 tahun. Sejumlah harapan dan cita-cita digantungkan agar ke depan bisa jauh lebih baik. Berikut liputannya. Tepat pada tanggal 5 Februari 2021 lalu, Harian Umum Pagaralam Post Korani Jember Bersema genap berusia 12 tahun. Di usia yang tergolong masih belia ini, sejumlah harapan dan cita-cita digantungkan jajaran manajemen dan karyawan Pagaralam Post agar ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas capaian yang telah diraih pada kurun waktu 12 tahun tersebut, karyawan Harian Umum Pagaralam Post menggelar giat sambang
dan juga berbagi kebahagiaan bersama anak panti asuhan berada di Yayasan Pendidikan Islam Kota Pagaralam, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagaralam Utara. Pada giat sambang dan berbagi kebahagiaan ini, Redaktur Pelaksana Harian Umum Pagaralam Pos Alimin Eka Pratama memimpin langsung pelaksanaan bakti sosial dengan menyalurkan sedikit buah tangan ataupun bantuan berupa paket sembako yang dapat diterima pengelola panti asuhan. General Manager Harian Umum Pagaralam Pos Almidiansa Esku mengatakan, selaku pimpinan manajemen Harian Umum Pagaralam Pos, dirinya berharap kepada seluruh karyawan dan keluarga besar Pagaralam Pos untuk selalu menjaga kekompakan dan bersama-sama berjuang dalam memajukan Pagaralam Pos jauh lebih baik ke depannya. Edo, Pagaralam Pos Channel. Berita terakhir Pagaralam hari ini. Polsek Tebing Tinggi, Polres Empalawang berhasil menggagalkan penyeludupan 8.120 liter bahan bakar mentah ilegal. Berikut liputannya. Polisi Sektor Tebing Tinggi Polres Empalawang berhasil menggagalkan penyelundupan 8.120 liter bahan bakar minyak ilegal di Jalan Lintas Sumatera Simpang 3 Talanggunung, Kelurahan Jayaloka, Kecamatan Tebing Tinggi. Kapolsek Tebing Tinggi Kompol Asep Sumpenah SHMH MSI didampingi Kanit Reskrim Ibda Ulta Dianto mengatakan telah mengamankan satu unit mobil Coldesar warna biru dengan nomor polisi BG 8098DL yang berisikan minyak mentah ilegal. Namun kata Kapolsek, setelah dilakukan pengecekan terhadap nopol BG 8098DL yang dipakai oleh truk tersebut diduga memakai plat mobil pick-up jenis Mitsubishi warna hitam. Masih dikatakan Kapolsek, sopir dan kernet beserta mobil truk yang berisikan minyak ilegal diamankan di Mapolsek Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut. Edo, Pagaralam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.